Pemirsa, pemerintah menargetkan proyek kereta api bandara akan rampung pada akhir tahun 2016. Kita bergabung dengan reporter Tezer Aditya dan juru kamera Franciscus Menta untuk melihat perkembangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya Tezer, bagaimana perkembangan proyek kereta api bandara hingga saat ini? Ya, memang sejak diresmikan pada tahun lalu, kereta api di Bandara Soekarno-Hatta ini memang terus dikebut pengerjaannya karena memang jika sesuai rencana, proyek ini akan rampung pada akhir tahun 2016 dan mulai dioperasikan pada semester 1 tahun 2017 mendatang. Dan saat ini memang terlihat di belakang saya, ini para pekerja terus melakukan proyek dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta, dan saat ini progresnya memang telah terlihat di belakang saya. Sudah ada beton-beton, pilar-pilar dari rangka dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta juga sudah terlihat. Kemudian juga progres yang paling mencolok adalah terlihatnya di sini pembangunan flat lantai 2 karena direncanakan bahwa nantinya stasiun di Bandara Soekarno-Hatta ini akan memiliki 2 lantai. Dan kemudian Egan, di sini juga peron sudah sekitar 60% karena saat ini progresnya nanti ke depan akan memasuki tahap pembangunan atapnya. Jadi kira-kira total dari pembangunan stasiun kereta api di Bandara Soekarno-Hatta ini telah memasuki 22% dari tahap penyelesaiannya. Dan diprediksi bulan Maret memang rangka arsitektur dari pembangunan stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini sudah akan rampung. Dan ini juga kita ketahui bahwa sementara itu pembangunan rel di sini belum terlihat karena memang pembangunan rel difokuskan dari mulai Batu Ceger dan kemudian baru akan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta ketika kemudian ini sudah mulai memasuki tahap akhir pembangunan arsitekturnya. Dan memang kita tahu bahwa sebelumnya menurut instruksi Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan stasiun di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah harus rampung pada awal tahun 2017 mendatang, dan nantinya direncanakan bahwa pembangunan stasiun ini akan terintegrasi dengan moda transportasi lain di pusat kota seperti komuter lain dan juga KRL, dan diproyeksikan juga ini akan memiliki lintasan sepanjang 36,3 km dengan waktu tempuh nanti ketika sudah jadi dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta hanya memakan waktu 57 menit saja. Ini memang sangat jauh dengan waktu tempuh yang saat ini kita rasakan. Di waktu-waktu padat kita memang merasakan bahwa perjalanan dari pusat kota menuju Bandara Soekarno-Hatta ini bisa memakan waktu hingga 2 hingga 3 jam. Dan nanti juga diprediksi bahwa perjalanan dari dan menuju Soekarno-Hatta dengan melakukan kereta api di Bandara Soekarno-Hatta ini sekitar 122 kali dengan daya angkut sekitar 30.000 lebih penumpang. Dan Egan, ke depan juga selain membangun kereta api Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga pihak dari pemerintah juga akan membangun APMS, yakni Automatic People Mover System, yakni yang menghubungkan dari satu terminal menuju terminal lain, karena hingga saat ini memang kita melakukan perjalanan dari satu terminal Bandara Soekarno-Hatta dari terminal 1, terminal 2 dan ke terminal 3 ini menggunakan shuttle bus, dan nanti memang ini sistemnya akan diganti dengan kereta api tanpa awak seperti yang sudah ada di Singapura saat ini. Dan pembangunan yang menelan dana sekitar 2,5 triliun ini memang diprediksi akan mengurangi kemacetan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta ke depannya. Egan. Tezer, kita tahu bahwa proyek ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Apa yang kemudian menjadi kendala dalam proses pengerjaan atau pembangunan kereta api bandara ini? Egan, jika kita melihat memang pembangunan dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini tidak ada kendala yang dihadapi, berarti ini memang jika sesuai target memang sudah dapat dirampungkan pada akhir tahun 2016 ini. Namun sebelumnya pihak Kereta Api Indonesia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur kereta api menuju Bandara Soekarno-Hatta ini masih terkendala persoalan pembebasan lahan. Masih ada sekitar 100 rumah, 100 kepala keluarga yang masih dalam proses pembebasan lahannya menurut PT Kereta Api Indonesia. Dirjen PT Kereta Apian mengatakan persoalan pembebasan lahan ini akan segera diselesaikan oleh pemerintah sebab pembangunan kereta
yang saat ini telah dibangun sepanjang 6 km merupakan pembangunan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan permasalahan pembebasan lahan diprediksi akan rampung pada Februari ini. Pemerintah melalui PT KAI telah memberikan ganti rugi untuk 36 bidang tanah seluas lebih dari 9.000 meter persegi senilai 50,4 miliar rupiah, karena sebenarnya tanah yang perlu dibebaskan hanya 12,1 km dari luas keseluruhan 36,3 km, dan selebihnya adalah existing atau lahan yang sudah ada. Dan ini berdasarkan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur kereta bandara ini harus selesai pada semester pertama tahun 2017 sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan kereta yang akan terhubung dengan stasiun Rawabuntu mulai tahun 2017 mendatang. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Tezar Aditya.